Haleluya, puji Tuhan. Shalom saudara-saudara. Haleluya, senang sekali kita boleh beribadah lagi dan senang sekali bisa melihat wajahnya dari para majelis langsung yang hadir di tempat ini di Beleza. Mengucap syukur bahwa kita sudah memasuki bulan terakhir pada tahun 2020 ini. Kita sudah melewati kurang lebih 9 bulan lebih masa pandemi. Kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada dan kita boleh ada di penghujung tahun 2020. Ini semua karena kasih karunia Tuhan Yesus. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ini semua karena Tuhan mengasihi kita. Sekarang kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan dimanapun kita berada, di rumah-rumah saudara, di tempat ini. Satu nama yang kita akan tinggikan, kita akan muliakan, yaitu nama Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan biar pujian yang kita naikkan itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan disenangkan. Haleluya. Makasih. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, ini yang kami rindukan Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada.
tangan kita katakan kepada Tuhan, inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, oh haleluya. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Syukur bagi Dia, Tuhan kita. Syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa, ajaib perkasa, yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan
hanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Engkau sungguh baik, sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Biar nama-Mu ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Engkau kami taruh di tempat yang paling mulia dalam hidup kami. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami ingin masuk lebih dalam lagi untuk memuji, menyembah Engkau, menari bagi Engkau, bersorak-sorai bagi nama-Mu yang luar biasa Tuhan. Ini kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, yang ada di Beleza, yang ada di rumah kami masing-masing, lawat kami Tuhan, lawat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berjumpa dengan Engkau, bertemu muka dengan muka Tuhan. Kami percaya akan ada transformasi terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi. Haleluya, di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Karena kebaikan kasih sayang-Mu tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Philadelphia. Kasih persaudaraan. Haleluya. Penuh dengan sukacita kita bisa berkumpul. Kasih senyum kiri kanan, kasih senyum. Biarpun di masker, dengan masker, dada-dada, senyum. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial. Bukan hanya karena kita bisa masuk di bulan Desember, ini udah bulan terakhir tahun 2020. Kita sudah bisa melewati bersama dengan Tuhan. Tapi hari ini juga hari spesial karena tepat hari ini Bapak dan Ibu Gembala berulang tahun pernikahan yang ke-40 tahun. Haleluya. Mari kita doakan Bapak dan Ibu Gembala selalu di dalam hadirat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan tidak pernah habis-habis dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita tidak dapat lukiskan kasihnya begitu besar. Hanya kita dapat menyembah Tuhan dan berkata, kuasa Tuhan, Engkau sangat mulia, sangat berkuasa Tuhan. Inilah menjadi doa kami. Menyanyikan lagu ini, haleluya. Katakan, tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegang, tiada bandingan.
semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Yeah, Maha kuasa, Maha mulia, atas semesta, Maha kuasa, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Haleluya, haleluya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ini menjadi doa kita, Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ya, apa yang tak pernah dilihat mata, katakan kepada Tuhan. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah.
dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita katakan Yesus bersama-sama. 1, 2, 3 di sini dan juga di rumah ya. 1, 2, 3. Yesus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Itu kuasa yang tidak pernah berubah. Dalam nama Yesus. Kalau kita tanya Bapak Ibu Gembala selama 40 tahun. Pasti kesaksiannya banyak yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak pernah dipikirkan oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga. Tapi Tuhan sediakan. Karena kasih-Nya begitu luar biasa dalam kehidupan setiap dari kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Firman-Nya berkata bahwa Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Haleluya. Biar roh kita dan jiwa kita kuat. Dan kita bisa selalu bersama-sama dengan Tuhan. Yang memimpin kita, yang menjaga kita. Haleluya. Ini doa kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah, Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan.
sembah, Yesusku Raja. Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tangan-Ku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Raja. Haleluya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi, aku mengangkat tangan-Ku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku, Yesusku Rajaku. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ini yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa firman-Mu selalu bersama dengan kami, menuntun kami. Kami berdoa Tuhan, supaya firman yang kami akan dengar sebentar Tuhan, boleh menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Boleh jatuh di tanah yang baik Tuhan, dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu. Sembunyikan beliau di balik kayu salib-Mu, biar supaya firman yang kami dengar boleh Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami Tuhan tidak terkecuali, setiap kami yang mendengar, baik yang ada di gereja, baik yang di rumah kami masing-masing Tuhan, kami mendapatkan lawatan dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan yang coba mengganggu dan mengambil firman-Mu, kami bersatu hati kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar ada fokus Tuhan, biar kami bisa mendengar dengan baik. Roh Kudus mampukan kami, berikan roh pendengaran Tuhan Yesus. Makasih Bapa, terima kasih. Kami mau serahkan semuanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Puji nama Tuhan, senang sekali bisa ada lagi di tengah-tengah saudara pada awal bulan Desember ini. Haleluya, Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan, puji Tuhan. Saudara-saudara baik yang ada majelis yang kami undang ada di
rumah Tuhan dan juga seluruh saudara yang ada di rumah. Ya, pada pagi hari ini juga kami mengucap syukur karena tepat hari ini Tuhan tambahkan usia pernikahan keluarga kami 40 tahun lamanya. Puji nama Tuhan, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Nah, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini ya, sesungguhnya yang bisa bertahan di dalam keluarga dan Tuhan selalu menyertai kalau kita tentu ada di dalam perlindungan Tuhan dan juga kita saling berbuat baik satu sama lain, suami dan istri, orang tua dan anak, anak dengan orang tua dan seisi rumah, itu perbuatan baiknya kelihatan. Nah, tahun ini adalah tema berbuat baik. Nah, pagi ini saya mau sharing kepada saudara lewat firman Tuhan sebagian besar dari pengalaman keluarga kami selama 40 tahun. Dan saya percaya ini juga akan menjadi pengalaman saudara semua dalam tahun-tahun keluarga saudara. Dan bagi yang belum berkeluarga, perhatikan saja baik-baik. Tema khotbah saya adalah, silakan tema khotbahnya adalah bisa ditampilkan. Nah ini. Ya, coba katakan sama-sama saudaraku, 2, 3, keluargaku, surgaku, ya, berkat atas rumah tangga. Ya, saya percaya setiap orang mau berkeluarga itu untuk menikmati yang baik, menikmati sorga, ya, di dalam ke dunia ini. Jadi kita percaya bahwa surga itu bicara keluarga. Bukankah nanti juga kalau kita masuk dalam kerajaan surga, kita masuk dalam keluarga Allah, ya. Jadi yang membuat surga itu begitu menyenangkan karena ada keluarga, ya. Nah, di Alkitab ada satu pasal yang bicara mengenai berkat atas rumah tangga, ya. Dari sekian tebal nih Alkitab kita ini ada satu pasal ditulis oleh Raja Daud, ya, yaitu pasal dari Mazmur 128. Saya akan baca per ayat dan dari per ayat itu saya akan kasih tahu saudara berkat apa yang Tuhan berikan kepada keluarga. Mazmur 128 ayat 1, ya. Saudara di rumah di sini boleh baca sama-sama. 2, 3, nyanyian ziarah. Berbahagialah, stop dulu. Jadi berkat Tuhan bagi keluarga yang pertama dan utama adalah kata bahagia. Bukankah setiap kali kita mengunjungi atau menghadiri pesta pernikahan yang kita katakan semoga kamu berbahagia, semoga rumah tanggamu bahagia, semoga kamu bisa terus sampai kakek nenek, ya, bahagia. Dan saya ingin katakan berkat Tuhan yang utama adalah kebahagiaan. Nah, bagaimana kebahagiaan itu diwujudkan dalam keluarga? Ada 9 hal yang Tuhan akan berkati dalam keluarga kita, dan ke-9 hal itu menyebabkan keluarga berbahagia. Dan pengalaman saya hampir semua 9 berkat Tuhan ini kami alami selama 40 tahun. Apa saja ke-9 berkat yang membuat bahagia? Mari kita lanjutkan membacanya. Mazmur 128 ayat 1, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan dan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu. Stop. Itu yang kedua di sini, tetapi dalam konteks berkat itu anggap ini yang pertama yang menyebabkan kita berbahagia.
yaitu bahwa Tuhan memberkati kita supaya kita bisa menikmati hasil jerih payah usaha pekerjaan kita. Saudaraku, sepanjang 40 tahun waktu yang paling banyak saya habisi adalah untuk bekerja, mencari nafkah untuk anak istri istilahnya, untuk keluarga. Itu yang paling banyak saya bekerja. 40 tahun kemudian saya pensiun. Jadi saya bekerja 40 tahun. Dan Tuhan janji bahwa Tuhan akan memberikan kuasa menikmati kepada setiap keluarga untuk menikmati hasil dari jerih payahnya. Memang adakah orang yang tidak menikmati hasil jerih payahnya? Banyak, saudaraku. Di dalam pengalaman kita, teman-teman kita, mungkin keluarga kita sudah kerja jerih payah mengumpulin sepeser demi sepeser, katanya serupiah demi serupiah, sampai sudah cukup banyak, dicuri sama yang lain, ditipu sama yang lain, udah kerja sama-sama partnernya lari, tidak mau mengakui janjinya. Banyak, saudaraku, orang sudah kerja dari pagi sampai malam tidak menikmati hasilnya. Pengkhotbah katakan ada orang yang diberikan kuasa menikmati, ada orang yang diberikan kuasa memiliki. Nah, saudaraku, kalau kita mesti pilih mana yang saudara mau, memiliki atau menikmati. Ada orang yang memiliki tetapi tidak dikasih kuasa menikmati. Ada orang yang menikmati biarpun tidak memiliki. Dan berkat bagi rumah tangga adalah kuasa untuk menikmati segala apa yang kita kerjakan. Terus yang ketiga, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Yang ketiga, kita akan mengalami keadaan yang baik. Saudaraku, selama 40 tahun pernikahan kami tentu keadaan berubah-ubah. Seperti sekarang selama 8 bulan kami di rumah saja karena pandemi, ada masa krisis, ada masa kesulitan, anak sakit dan sebagainya. Tapi dalam segala keadaan kita bisa katakan God is good all the time. All the time God is good. Haleluya. Sehingga kalau orang bertanya bagaimana keadaanmu, kita dengan tersenyum katakan baik. Apakah setiap keluarga bisa berkata demikian? Kadang-kadang seorang istri kalau ditanya bagaimana keadaan, dia tertunduk. Dia tahu keadaannya nggak baik. Seorang suami dia hanya mengelus dada. Tetapi percayalah, bagi orang yang di atasnya ada berkat Tuhan, ada keadaan yang baik. Terus yang keempat, istrimu akan menjadi seperti pokok anggur yang subur di dalam rumahmu. Yang keempat, hubungan suami istri. Biarpun tidak selamanya mengalami hal-hal yang baik, tidak selamanya cocok, tidak selamanya harmonis, tapi janji Tuhan akan ada pohon anggur di dalam rumah. Kan aneh, pohon anggur di dalam, artinya ada kemanisan, itu selalu ada. Selalu ada buah-buah kemanisan, selalu ada kasih sayang ya di tengah-tengah persoalan suami istri. Seakan-akan keintiman suami istri akan tetap membawa kebahagiaan sampai selama-lamanya. Kemudian yang kelima, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Yang kelima, anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang rukun, ya, seakan-akan berkumpul sekeliling meja kita. Ada kerukunan dalam keluarga. Walaupun mungkin anak kita satu jauh di sini, satu jauh, tetapi selalu terkonek seakan-akan menjadi satu. Mazmur 128 ayat yang keempat. Sesungguhnya
demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Yang keenam, saudaraku, Tuhan akan memberkati orang laki-laki. Tuhan akan memberkati kepala keluarga, ya, laki-laki kan kepala keluarga. Saya sangat percaya bahwa berkat Tuhan turun kepada kepala-kepala keluarga. Karena itu ada kata diberkati, itu yang membuat bahagia. Pasal yang ke-128 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat Yerusalem seumur hidupmu. Nah, janji Tuhan ini luar biasa. Dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati kita supaya kita bisa melihat kebahagiaan Yerusalem, artinya secara rohani juga seumur hidup kita. Nah, seumur hidup di sini bukan umur panjang, saudaraku. Seumur hidup di sini bahasa Inggris katakan all the days of your life. All the days of your life. Artinya setiap hari kehidupan kita, ya. Kita zaman muda kita bahagia. Kita bisa melihat sukacita, ya, Yerusalem, kasih Tuhan. Setengah tua bahagia. Punya mantu bahagia. Punya cucu lebih bahagia lagi, ya. Jadi setiap hari. Sebab ada orang yang mudanya susah, setengah tua susah, udah tua pun susah terus. Tapi janji Tuhan, engkau akan diberkati sepanjang hari-harimu. Dan yang ke-9 ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Nah, ini baru panjang umur. Sebab kita gak bisa lihat anak-anak dari anak-anak kita kalau kita mati muda. Ya, ini bicara mengenai cucu-cucu. Dan saya pegang janji Tuhan ini karena saya belum alami semua. Saya baru punya anaknya Esra. Jadi anak dari Esra, belum dari Efron, belum dari Elvin, belum dari Eldad. Tapi saya percaya dengan janji Tuhan itu saya akan panjang umur menunggu cucu-cucu. Ya, puji Tuhan. Saya percaya saudara juga begitulah, percaya Tuhan kasih kita panjang umur. Gimana saya? Anak saya udah menikah semua, udah punya anak, kalau tinggal tunggu mati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Engkau sudah digenapi, ya kan? Sudah digenapi. Yang ke-9, damai akan turun dalam saudara, dan sejahtera yang ke-10, sejahtera itu berkecukupan, ya. Atas Israel, atas keluarga kami, atas keluarga saudara. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Secara cepat inilah berkat atas rumah tangga. Berkat utamanya berbahagia. Kedua, akan menikmati hasil pekerjaan dan usaha. 3, baiklah keadaan saudara, hubungan suami istri yang harmonis. 5, hubungan dengan anak-anak yang rukun. 6, diberkatilah kepala keluarnya dengan berkat jasmani dan rohani. Yang ke-7, akan mengalami kebahagiaan seumur hidup. Yang ke-8, akan panjang umur sampai melihat cucu-cucu dari anak-anak. Yang ke-9, akan ada melimpah dengan damai. Dan yang ke-10, sejahtera berkecukupan jasmani dan rohani. Yang percaya bahwa ini janji akan ditepati bagi kehidupan saudara, katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, sekarang apa yang perlu kita miliki dan lakukan supaya berkat keluarga itu bisa turun? Apa syarat-syaratnya yang kita harus lakukan? Mari kita lihat kembali Mazmur 128 ayat 1. Kita lihat syaratnya apa? Kepada siapa berkat Tuhan ini diberikan? Jadi saudaraku, biarpun kita sudah ikut Tuhan, kalau kita tidak mau memenuhi syaratnya ini, ya memang berkat Tuhan itu seakan-akan daerah sini hujan, saudara ada di luar daerah yang diberkati. Mazmur 128 ayat 1 katakan, berbahagialah setiap orang yang, apa saudaraku?
takut akan Tuhan. Yang pertama dan yang utama adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Ya. Banyak keluarga takut akan bos, takut akan kekurangan duit, takut akan keluarga besarnya, ya, takut akan manusia. Tapi keluarga yang ada di dalam berkat Tuhan, dia takutnya akan Tuhan. Nah, bagaimana pewujudan takut akan Tuhan? Nah, itu digambarkan dari 4 hal yang kita harus lakukan. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudaraku, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Bagaimana caranya Tuhan menunjukkan jalan bagi kita, bagi keluarga kita? Lewat yang namanya firman Tuhan. Dia adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia adalah seperti suluh pada jalan kita sehingga kita tidak tersesat. Kita tidak masuk jurang, kita bisa sampai kepada tujuan. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang memimpin kita. Kita percaya kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah kita membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang menjaga rumah tangga kita, sia-sialah kita menjaganya. Kita percaya ada penyertaan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan yang dia lakukan yang pertama adalah menurut firman Tuhan. Menurut akan jalan-jalan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, ayat yang kedua. Apabila engkau memakan hasil, apa saudaraku? Jerih payah tanganmu. Saudaraku, yang kedua ada kata-kata jerih payah tanganmu. Yang kedua, orang yang diberkati adalah orang yang rajin, orang yang mau kerja, bukan orang yang malas, bukan orang yang tidak mau berusaha, tapi orang yang sungguh-sungguh bekerja, yang serius bekerja, yang punya keinginan untuk berprestasi, yang punya keinginan untuk maju. Nah, orang-orang yang berjerih payah, kata jerih payah itu, jerih itu bicara batin kita, hati kita, payah itu bicara fisik kita. Kadang-kadang orang untuk mencapai satu hasil mesti capek hati dan capek badan. Ya kan, menghadapi bos, teman, klien, customer dan lain sebagainya. Tapi dia sungguh-sungguh sehingga dia punya hasil. Jadi syarat untuk berkat Tuhan itu turun, saudara harus bekerja. Saudara harus punya tanggung jawab. Saudara harus memikul. Dan saya bersyukur saya masuk ke perusahaan saya sebagai asisten kasir. Saya selesaikan di satu perusahaan saja selama lebih dari 40 tahun. Dan saya bisa pensiun dengan baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Kemudian yang ketiga, yang keempat jadinya atau yang keempat ya. Ayat yang keempat, sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki. Nah, keluarga yang diberkati adalah keluarga yang suami, yang orang laki-laki ini bicara suaminya menjadi kepala. Ya, karena berkat Tuhan turun kepada kepala. Pada waktu sang istri ingin jadi kepala, berkat Tuhan ini nggak turun, saudara. Ya tapi saya penghasilannya 5 kali dari suami saya. Masa suami saya ngatur? Sistemnya Tuhan begitu. Jelek-jelek papan jati. Jelek-jelek laki sendiri, saudaraku. Ya kan tetap kita mesti jadikan laki kita menjadi kepala. Karena itu sudah tugas seorang istri. Dialah penolong bukan untuk kerja nyari duit, bukan ngurusin rumah tangga, tapi untuk menjadikan sang suami ini menjadi kepala. Baru berkat Tuhan ini akan turun. Selama sistem ini nggak ada dalam keluarga, agak susah berkat Tuhan turun. Ingat cerita Adam dan Hawa. Hawa ingin lebih tinggi dari suaminya, dia ingin jadi seperti Allah. Seperti atasan suaminya. Jangan sampai keluarga-keluarga saudara mendapat istilah DKI.
di bawah ketiak istri. Jangan saudaraku, saudara-saudara, suami-suami harus menjadi kepala supaya berkat Tuhan turun. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayat yang kelima dari Mazmur 128, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Nah, dari mana berkat Tuhan itu turun, saudaraku? Firman Allah katakan dari Sion. Apakah Sion menurut Alkitab? Sion menurut Alkitab adalah rumah Tuhan, di mana di dalam rumah Tuhan, Tuhan hadir dan memberkati. Itu bicara mengenai juga pengembalaan gereja lokal. Oleh sebab itu seringkali gembala saudara memberikan berkat rasuli sebelum atau sesudah ibadah. Saudara harus terima itu menjadi berkat. Sebab dari berkat itulah secara supranatural berkat untuk keluarga itu turun, saudaraku. Dan itu menjadi syarat menurut Mazmur 128. Sebab Tuhan memberkati kita dari Sion. Nah, saudaraku, melihat hal ini, ya kan? Melihat hal ini, maka ada 5 hal yang kita harus lakukan. Ya, keluarga yang takut akan Tuhan ini menjadi syarat utamanya dan dibuktikan dengan hidup berdasarkan tuntunan firman Tuhan dan Roh Kudus. Mau bekerja, mencari nafkah sungguh-sungguh, suami menjadi kepala keluarga dan tertanam dalam pengembalaan gereja lokal. Seakan-akan Sion itu adalah sumber dari segala berkat. Oleh sebab itu kita memerlukan doa para gembala untuk mendoakan supaya pintu berkat itu turun. Yesaya pasal yang kedua ayat yang ketiga, mari kita baca saja sama-sama 2-3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Pada waktu saudara menerima pengajaran firman, pada waktu saudara menerima makanan-makanan rohani saudara, dari situlah Tuhan memberkati saudara dan saya. Nah, kapan berkat keluarga itu diterima? Ini pengalaman kami 40 tahun. Saudara bisa ikuti ayat ini ya. Berkat rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi, nggak pernah ada yang basi. Setiap pagi berkat Tuhan itu datang dan selalu baru. Ratapan 3 ayat 22-23, mari kita baca lagi sama-sama. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besarlah kesetiaanmu. Saudaraku, kepada siapa berkat harian ini Tuhan berikan? Ya, Tuhan berikan setiap pagi, tidak setiap siang, tidak setiap sore, tapi pada waktu pagi-pagi Tuhan sudah berkati untuk kita pakai sepanjang hari itu. Besok paginya datang lagi berkat Tuhan yang baru. Ya, sukacita dan lain sebagainya, damai, kecukupan dan nah, kepada siapakah berkat harian ini Tuhan berikan? Ya, kepada siapa? Mari kita baca Mazmur 127 ayat 2. 2-3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, perhatikan saudaraku, Tuhan memberikan kepada yang dicintainya. Nah, siapa yang dicintainya? Keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Kapan
Tuhan memberikan berkat itu kepada keluarga pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur Tuhan memberkati kita. Nah, saudara perhatikan diagram sederhana ini, ya. Inilah hari kehidupan keluarga. Kalau kita bangun jam 6 pagi, dari mulai melek mata, ya, kita menghadapi hari kerja, ngurusin anak sekolah dan sebagainya, sampai malam hari tiba, kita tidur lagi. Jadi hidup hari kita itu dimulai dari tidur dan juga akan diakhiri dengan tidur. Betul kan saudaraku? Kita hidup itu secara rutinitas begitu. Bangun tidur, kerja, usaha, jalan-jalan, makan. Ya udah gitu tidur lagi, bangun lagi. Kapan pagi hari? Adalah di awal kita bangun tidur. Nah, Alkitab katakan bahwa Tuhan memberikan berkat-Nya pada waktu engkau tidur. Dan kemudian baru dikasihnya pada waktu pagi hari. Saudara yang punya anak kecil di pengalaman di rumah tangga saudara, kapan kita mempersiapkan keperluan si kecil buat sekolah? Ya, baju seragamnya, bukunya, tasnya, bekalnya, kapan saudara siapkan? Pada waktu anak itu tidur. Ya kan kita siapkan, nggak mungkin begitu pagi bangun baru mana bajunya, mana ininya, sepatunya mana, enggak. Orang tua yang baik, ibu-ibu yang baik pasti siapkan. Sehingga pada waktu anak itu bangun, mandi, semuanya udah siap untuk pergi sekolah. Saudara percaya bahwa Bapa di sorga adalah Bapa yang baik? Dia memberikan berkat untuk besok disiapkannya malam hari pada waktu kita tidur. Nah, oleh sebab itu, alangkah pentingnya tidur di dalam kasih Tuhan. Sebab kalau kita tidur tidak dalam kasih Tuhan, berkat Tuhan gak turun. Ya. Jadi selesaikanlah hari kita dengan ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita setiap malam kita mau tidur. Kita mengucap syukur, kita berterima kasih dalam doa-doa pribadi dan doa keluarga saudara, suami istri berdoa mengucap syukur. Ucapan syukur dari hati itu menyebabkan kita tidur dalam damai. Dan pada waktu itu Tuhan memberkati kita. Oleh sebab itu kita harus memperhatikan Efesus 4 ayat 26 dan 27. Yang berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Salah satu yang menyebabkan keluarga tidak bahagia adalah persoalan emosi kita. Persoalan komunikasi satu sama lain. Ya. Kadang-kadang emosi yang meningkat itu menjadi marah. Apakah boleh marah? Boleh. Ya, boleh, karena itu luapan emosi. Tapi Tuhan kasih batas untuk saudara marah. Yang paling penting jangan beri kesempatan kepada iblis. Sebab begitu marah, pintu untuk iblis masuk ada. Akibatnya kita akan berbuat dosa. Dan Tuhan kasih caranya untuk kita menyelesaikan segala persoalan keluarga khususnya. Suami istri pada khususnya lagi adalah selesaikanlah sebelum tidur. Sebab kalau engkau tidur dengan hati yang panas seperti Kain, maka berkat Tuhan gak akan turun. Kalau suami istri tidak bisa menyelesaikan persoalannya sebelum tidur, maka tidak ada berkat. Percayalah hari-harinya akan jadi kering. Hari-harinya akan jadi penuh dengan persoalan baru yang sesungguhnya tidak perlu. Usahakanlah setiap persoalan diselesaikan sebelum tidur. Ya, makanya ada istilah bed talk. Suami dan istri ngomongnya di ranjang di tempat tidur. Selesaikan di situ. Ya, tidak ada orang yang 100% perfect. Suami juga banyak salah.
Istri juga sama banyak salah, tapi kita bisa saling memaklumi supaya kita bisa menyelesaikannya. Nah, terakhir saya mau sharing sedikit pengalaman 3 kesalahan suami. Ya, 3 kesalahan suami. Jadi suara suami-suami ya, ini sedikit pengalaman juga. Yang pertama, kesalahan kita suami-suami yang seringkali bisa menyebabkan emosi dan ribut dengan istri adalah kurang memperhatikan perasaan istri. Ya, kurang memperhatikan perasaan istri. Suami lebih memakai logikanya, karena istri seringkali memakai perasaannya, feelingnya. Jadi kesalahan kita suami-suami itu kurang memperhatikan perasaan. Ya, yang kedua, kita lebih fokus memikirkan solusinya kalau ada masalah daripada mendengarkan istri. Karena istri itu kan harus ngomong sekian puluh ribu. Jadi masalahnya cuma satu ini, tapi dia kan bisa cerita keliling. Nah kita tuh suami-suami kadang-kadang nggak sabar. Kita kan udah tahu masanya begitu, tinggal kita solusinya gimana gitu kan. Nah istri nggak mau begitu, istri mau sesungguhnya didengarkan. Istri itu biasanya ingin didengarkan. Dia ingin suami merasakan apa yang dia rasakan. Nah ini gampang-gampang susah, tetapi bisa dilatih, saudaraku. Ya, bisa dilatih untuk kita mendengarkan. Saya melatih diri saya mendengarkan, ya, sampai saya ketiduran, nggak tahu ujungnya di mana gitu kan. Tapi dia senang juga, ya kan? Dia senang juga. Mula-mula suka marah, tapi lama-kelamaan dia senang juga, ya kan? Artinya didengarkan sampai akhir gitu kan. Puji Tuhan. Yang ketiga, kesalahan kita suami itu seringkali setelah bicara suami itu pergi tanpa kasih kepastian atau jawaban. Ya udah nanti aja. Nah istri itu nggak demen digituin. Ya kan ternyata nggak demen. Kita itu harus sama-sama mengambil keputusan. Bagi suami-suami, Tuhan sesungguhnya memberkati para suami dengan tanggung jawab sebagai imam, nabi dan raja. Itu urapan 3 kepada kepala keluarga. Imam menghubungkan keluarga dengan Tuhan, nabi memberikan arah ke depan, raja adalah memanage rumah tangga. Jadi saudara dan saya sesungguhnya diberikan kemampuan itu untuk menjadi kepala rumah tangga. Nah, saya perhatikan inilah kesalahan istri, ya. Supaya adil, saya hanya 3 aja kesalahan umum dari seorang istri. Yang pertama, suka memberi petunjuk nasihat tanpa diminta suami. Suka nyelonong aja gitu. Nyelonong aja. Dan kesannya itu menyalahkan. Dan bagi suami itu terasa merendahkan gitu. Ya kan? Maksudnya baik, tentu maksudnya baik. Tetapi cara ini ya enggak serak kepada suami-suami gitu kan. Minimum kepada saya. Ya. Bagi istri ingin menunjukkan perhatian sesungguhnya. Tapi bagi suami merasa dikontrol, diatur dan tidak dihargai atau dipercayai. Yang kedua, ini tidak terjadi dalam keluarga kami ya, hampir nggak pernah ada, tetapi banyak saya perhatikan terjadi di keluarga-keluarga yang saya kenal. Ya, suka mengeluhkan suami di hadapan orang lain. Menjelekkan suami dan keluarganya. Ini kesalahan umum. Kadang-kadang suka bangga, suami gua mah gini-gini, suami gua mah gini. Iya kan? Ketawa gitu. Tapi itu sesungguhnya itu hal yang salah sebagai seorang istri. Dan yang ketiga adalah membenarkan diri pada saat suami melakukan kesalahan. Ya, istri merasa lebih benar. Padahal Tuhan maunya 2 itu jadi 1. Jadi pada waktu suami
salah karena suami juga bukan orang hebat. Istri itu harus merendahkan diri menjadi satu di dalam kesalahan itu. Bukan dia ngangkat di atas, kamu salah, gua yang benar. Dia suami dalam keadaan salah, terpuruk, memerlukan. Kiranya Engkau melawati setiap kami. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga dengan kasih sayang, dengan kebahagiaan daripadamu. Roh Kudus, mampukanlah kami untuk menghadapi hari-hari kami bersama dengan Engkau. Dan kiranya pimpinan dan pegangan Tuhan menolong kami melewati hari-hari kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai keluarga hamba-Mu selama 40 tahun. Biarlah Tuhan juga menyertai pada hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun mendatang. Terima kasih Bapa, memberkati seluruh jemaat Tuhan di dalam kasih dan karunia yang besar. In Jesus name kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, ya. Dan kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita semua. Saudaraku, kasih Allah yang besar jualah yang menyebabkan kita semua boleh ada. Dan keluarga-keluarga akan jadi keluarga Allah. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus membuat mukjizat yang pertama pulun di pernikahan di Kana. Tuhan memperhatikan keluarga. Tuhan memperhatikan pernikahan saudara. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Ingat kebaikannya, dan anugerahnya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Mari kita berdiri semua. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Biar musik mengalun perlahan, kita tundukkan kepala. Semua berterima kasih kepada Tuhan.
Glory buat Yesus. Glory, haleluya. Kami merasakan kasih Tuhan yang besar. Terima kasih buat berkat-berkat penyertaan-Mu hari demi hari, tahun demi tahun. Terima kasih buat kasih Allah yang besar. Haleluya. Kami tidak mau melupakan kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Di awal bulan ini, sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, dengan sepenuh hati dari kedalaman hati saya yang dalam, saya meminta maaf, minta ampun akan segala kekurangan kelemahan kami sebagai gembala saudara, baik di masa-masa sulit saat ini. Kami minta maaf mewakili juga istri dan seluruh pastori. Kiranya saudara mau memaafkan kami, dan biarlah saudara juga saling memaafkan. Kita tidak tahu berapa lama lagi Tuhan kasih waktu kepada kita. Biarlah kita hidup dengan hati yang bersih, hati yang tidak ada permusuhan, kebencian, kemarahan. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita, biarlah kita juga saling mengampuni. Saya percaya bahwa lewat situasi pandemi ini, setiap keluarga Tuhan akan pulihkan dan akan bangkitkan. Satu revival akan terjadi di rumah-rumah saudara. Angkat dengan iman tubuh Yesus. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus, tubuh Kristus. Tangan kanan kita ada darah Yesus yang menyucikan kita dari segala dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita. Dengan iman kita angkat, katakan,
Aku diberkati, aku disembuhkan, aku disucikan. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan pengucapan syukur. Yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Mari setiap kita dimanapun kita berada mengucap syukur. Saya juga akan mendoakan dan memohonkan tingkap-tingkap langit dibukakan bagi setiap keluarga yang dengan setia juga mengembalikan milik Tuhan ke rumah Tuhan, yang telah juga memberikan persembahan-persembahannya. Kalau ada di rumah saudara, dimanapun sudah berada, ada persembahan yang akan diberikan, angkat persembahanmu dengan iman. Bapa di surga, kami mengucap syukur di awal bulan Desember ini kami boleh bersekutu dengan firman Tuhan dan dengan perjamuan Tuhan. Hamba-Mu mendoakan seluruh jemaat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka dan melindungi mereka di bulan terakhir tahun 2020. Dan kiranya bulan terakhir ini membawa sweet closing dalam setiap keluarga, dalam setiap usaha, dalam setiap sekolah, bahkan setiap kehidupan anak-anak-Mu. Kami boleh mengakhiri tahun ini dengan sesuatu yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang menjadi kenangan yang manis. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Kami memberkati milik Tuhan, memberkati persembahan-persembahan anak-anak-Mu yang dikirimkan kepada